Sobat Elcu. Sobat Elcu, Selamat datang di Celup Cerita Lucu Kampus. Aduh, ini sore-sore gini, meskipun mungkin agak ngantuk-ngantuk gitu ya. Iya, hari Senin soalnya kan. Iya. Kayak biasanya Senin tuh agak lebih menguras energi mungkin ya, karena habis liburan gitu. Bener, mungkin yang kemarin pada pergi WTF pasti iya. masih loyo-loyo gitu kan. Iya, pada masih kerokan, habis Iya. dibahas kerokannya karena masuk angin. Bener. Gimana gak masuk angin malam-malam kan WTF kan outfitnya Bener, harus itu ya, agak kayak agak kekinian yang kekinian. mantap gitu lah. Mm-mm. Jadi nggak heran kalau mungkin pulang-pulang udah merah-merah badannya kan, Iya. kerokan-kerokan. Nggak heran sih gue. Iya, atau mungkin kemana ada yang jalan-jalan. Kalau gue kemarin habis ke puncak, Mom. Oh, habis ke puncak. Ya, Sama makanya- siapa? Sama keluarga dong. Oh, sama keluarga. Nginep. Nginap. Seru banget. Gue Iya. nggak ada, gue weekend cuma di rumah. Iya. Makan. Kalau doang. Maulin kan memang tipenya kan yang di rumah Iya, makan, harus recharge, nonton, ya iya. kan, recharge energi. Iya. Kalau gue harus kemana-mana. Tapi mungkin karena kemarin gue habis pergi kali ya, terus jadi tuh gue hari ini kayak ngerasa agak masuk angin gitu loh, Mol, kayak perut gue tuh karena kan angin puncak ya. Puncak kan juga agak Iya, berangin-angin. benar. Pasti Kayaknya sih. gara-gara itu sih. Tapi lo nggak nonton gitu kayak pergi? Gue sempet nonton sih hari nonton. Sabtu. Gue nonton film yang lagi hits banget, lagi in banget. Pasti kalian semua juga tahu ya, yaitu adalah film legendaris Barbie. Oh my god, iya Barbie, bener banget sih. Itu booming banget. Lu nontonnya pakai outfit yang pink gitu nggak? Oh enggak ya, nonton biasa ya? Iya, nonton biasa. Terus abis itu kan ada juga ya satu lagi film Oppenheimer itu kan yang Oh, tentang iya. bom-bom itu. Bener, itu saingan gitu ya, kayak lo tim Barbie atau lo tim Oppenheimer, ya Nah, kan? kebetulan gue belum nonton Oppenheimer, jadi gue baru nonton iya Barbie sih. doang. Gue bahkan belum nonton dua-duanya, Mo. Oh, lu nonton dua-duanya. Belum, tapi Seru gue udah sih. ngeliat trailernya. Oh, oke. Lucu Tapi banget. seru banget. Pasti lo Iya. juga, gue sebagai seorang yang dulu tuh kayak gue lebih sering nonton Barbie dibandingkan nonton Disney Princess yang kayak Cinderella gitu. iya, Gue tuh iya. lebih nonton yang Barbie. Barbie gitu. Gitu. Jadi kayak pas nonton ini kayak oh my god, malah Ini cantik live banget. actionnya Iya, lagi ya. lucu banget sih. Terus habis itu yang jadi cowok, yang jadi Ken, Ryan Gosling. Oh my god, iya. Itu Itu- idaman para wanita kan? Iya, itu kalau itu apa ya? Kan kalau misalkan cewek kan the woman crush every day, WCE. Iya, benar. Mungkin kalau itu MCE kali ya. Iya. Man crush every day Iya, gitu. benar. Nah, Tapi apa? lu pasti sepanjang nonton film lu salfok ngeliat Ryan Goslingnya kan? Iya, karena kayak Ganteng banget. meskipun agak kocak gitu ya, tapi Iya. tuh kayak kok lucu ya. Jadi kayak atraktif banget gitu loh si Iya, Ken iya, ini iya, atau iya. si Ryan Gosling ini. Tapi ya memang dia dimanapun bener-bener ini banget ya, bener-bener ganteng-ganteng banget Iya, ya. dari dulu film-film yang mana aja tuh kayak tetap bisa Iya. menghipnotis penonton kayak ayo datang ke gue. Iya, sumpah bener-bener atraktif banget. Bahkan menurut gue itu Ryan Gosling itu bukan tipe yang ganteng banget, tapi dia tuh atraktif. Iya, atraktif dan karismanya itu loh Iya, kayak karismatik banget gitu ya. wow, itu Iya, gue idaman setuju banget sih. wanita banget. Padahal ada yang lebih ganteng, tapi tuh dia tuh selalu Bener. punya apa ya kayak gitulah intinya Iya, gitu kan. gak bisa dideskripsikan, tapi kayaknya lo sebagai perempuan kalau nonton dia tuh kayak rasanya aduh ini orang kok mantap banget gitu Iya, ya. iya, pasti cewek-cewek ngerti sih gue rasa ya nggak sih? Iya. Tapi mau buat teman-teman sobat Elcuk yang di sini mungkin yang belum download aplikasi Langit Musik karena bisa nonton kita juga, bisa dengerin podcast kita juga live streamnya ini di Langit Musik. Yang belum download aplikasinya bisa download di App Store ataupun Play Store. Dan juga nanti ngobrol-ngobrol sama kita juga, ya kan Mau Oke. bisa telepon-telepon kita atau ke WA kita. Nomornya berapa tuh Mau? Nomornya 0811 1882 245. Jadi untuk teman-teman yang mau nelpon kita dan mau ngobrol-ngobrol atau ngebahas atau mau cerita apapun gitu ya, mungkin weekend kalian kayak gimana atau mungkin kalian mau nimbrung tentang pembahasan yang nanti kita bakal bahas, boleh banget telepon di nomor WA yang tadi aku sebutin. Yes, Gitu. betul. Dan teman-teman jangan lupa untuk komen-komen juga, kalian Ya. juga bisa komen. Nanti Mungkin kita bacain komen-komennya. kita baca komennya dan kalian juga bisa nge-gift kita di aplikasi Langit Musik. Oke. Betul. Oke, tapi kalau balik lagi ke topik si Ryan Gosling tadi. Oke. Kalau misalnya ngelihat dari kayak personality dia nih di film lah ya, kita bahasnya dari sisi film karena kita kan melihat dia kan dari film-film ya. Termasuk kayak tipe lu gitu nggak sih, kayak ganteng terus yang karismatik gitu. Iya, sebenarnya termasuk lah ya. Termasuk ya? Masalahnya Ken itu adalah sosok
apa ya, kayak hampir sempurna gitu ya. iya, dan maksud gue itu tuh kan kayak film yang dari dulu yang sebagai anak kecil kayak childhood memories banget lah. Iya. Dan when it comes to childhood memories kayak orang-orang tuh kayak bias jadinya. Iya kan? benar. Apa ini kalau sama Ryan Gosling bukan bias ya, karena dia emang ganteng juga Betul, kan. betul. Itu kayak ya Allah, gue pas mencal nonton nih kayak kayaknya nggak ada sih kan yang kayak gini di dunia asli, ya nggak sih? Iya, kita cuma berandai-andai aja ya kayak kok ada sih. Fiktif belaka. Iya, hanya fiktif belaka. Ya berandai-andai kayak berharap punya pacar kayak gitu boleh lah ya. Meskipun Boleh. sulit ditemukan. Iya, agak mustahil tapi gak apa-apa. Iya. Kan namanya juga berharap, ya nggak? Iya benar. Oke. Oke, kalau gitu meskipun nih si Ken atau si Ryan Gosling di film ini kayak cuma bisa kita andai-andaikan aja, cuma bisa kita bayang-bayangin. Kalau tipe cowok asli lo, itu gimana Mol? In real life. Tipe cowok. Ngolin udah punya pacar belum sih? Udah. Oh, udah. Tapi gak apa-apa lah ya, gue seperti tipe gue ya. Boleh. Nah sebenarnya tuh gue nggak tahu kenapa ya, kayaknya tuh gue itu nggak punya tipe cowok yang spesifik gitu. Kayak misalkan ada tuh orang yang cowoknya cowok tinggi gitu-gitu kan, atau suka cowok yang agak apa kayak agak Chinese mukanya gitu-gitu. Nah tapi tuh kayak gue nggak ada sih, kayak basically gue bakal suka sama cowok yang emang berpenampilan menarik gitu loh. Oke. Tapi yang harus banget yang gue suka dari cowok itu mungkin personality-nya yang enggak yang effort sama cewek, terus habis itu yang sabar ya. Paling gitu-gitu aja sih. Kalau untuk secara fisik kayaknya nggak ada. Tapi teman-teman gue bilang kalau gue tuh sukanya cowok-cowok yang gemes, ngerti nggak? Gemes. Iya, Gemes kayak, dalam arti apa nih? Kayak agak gembul lucu. nah gemes iya, gitu. agak gemes, agak lucu, agak iya. gembul dikit gitu loh, agak berisi gitu. Gue Iya. suka katanya kayak gitu. Tapi ya Oke. iya juga sih. Cuman kalau misalnya dia gembul pun gue juga nggak apa-apa Nggak juga apa-apa. gitu. Oke. Kalau lo gimana tipe cowoknya? Kalau gue tuh gimana? Gue tuh nggak juga sama sih, nggak ada tipe spesifik gitu. Tapi jelas gue senang cowok tinggi. Karena gue pendek Oh iya. Gue tuh pendek, jadi gue tuh kalau ngeliat cowok tinggi tuh kayak aduh mantap banget sih gitu. Oh my Suka, god gitu. Ih tapi banyak banget sih cewek-cewek yang suka sama cowok tinggi ya. Iya, ya nggak sih? Biasanya kayak karena cewek tuh pasti pengen kayak bisa gelendotan sama cewek gitu nggak sih? Kalau gue tuh nggak peduli mau dia kurus atau agak berisi gitu kan. Yang penting lebih tinggi dari gue aja. Oh gitu sih. Kalau gue tuh iya. itu sama apa ya? Oh, gue tuh suka cowok brewokan dan agak Demi gondrong. apa? Sumpah, gue tuh suka cowok yang brewokan. Brewokan tuh bukan cuma kayak brewok tipis gitu loh, terus kayak gondrong gitu. Aneh gak lo sih? suka yang kayak rambutnya panjang gitu? Iya, segini gitu kayak. Oh, menurut gue kebalik kayak banget. wow, mantap sekali gitu. Lo suka berarti yang kayak agak anak-anak ya yang kayak tipe anak mahasiswa gitu gak sih? Yang kayak Iya, rambutnya panjang. tapi nggak mahasiswa yang cuma bisa nongkrong doang, nggak kayak gitu doang sih, nggak gitu juga sih, cuma kayak ya menurut gue keren aja cowok brewokan terus rambutnya panjang, rambutnya gondrong gitu. Aduh itu tipe gue banget, parah. Mungkin lo tau ini nggak Giorgino Abraham? Oh tahu, itu lo banget ya. Iya Aduh, sih. udah tuh mah gue kalau ngeliat dia mah cuma bisa tarik nafas, baca doa gitu kan. Brewokan tipis terus rambutnya panjang ya. Iya. Oh iya. Udah itu tipe gue. Nah tapi justru kebalik banget sama gue. Oh kalau lo gak Gue suka cowok yang rapi. Oke, berarti Gue yang rambutnya rapi lah ya, iya cepak rapi gitu ya. Gak harus pendek banget itu enggak, tapi gue tuh suka cowok yang rapi, clean gitu. Yang bahkan kayak beberapa kali cowok gue ada jenggot tuh gue kayak aduh, gue risih banget liatnya gitu. Kayak aduh kalau gue seneng banget. Oh kalau kumis atau jenggot tipis gitu gue nggak suka. oh, Gue mau itu yang bener-bener kayak rame, brewok gitu ya full. Oh my god. Menurut gue itu hot banget sih. Oh my god. Mantap Nah gitu. iya. Kalau tipe style lo suka kayak gimana? Gue suka cowok yang cukup kaosan dan celana pendek tuh menurut gue udah oke banget. Oh Dibanding casual gitu ya. Iya, dibanding cowok-cowok yang pakai kemeja, celana panjang yang too formal tuh gue kayak ya nggak apa-apa sih, itu hak dia ya. Untuk fashion itu menurut gue hak dia, gue nggak akan mengatur. Tapi kalau ditanya gue tuh suka banget sama yang kaosan. Cowok kaosan tuh menurut gue udah Yang mantap. simple ya. Iya sama sih. Mantap sekali. Bener sih. Gue Kalau tuh suka gimana? cowok yang style-nya itu ya sama sih clean Sederhana gitu, aja sederhana gitu ya. clean dan Yang penting rapi. kayak gimana ya ngomongnya. Kalau gue bingung tapi kayak yang jelas ini terserah orangnya ya, tapi preferensi gue nggak suka cowok yang makainya itu kayak jeans
ketat, hype beast, something. Nah, itu lebih suka cowok yang kayak pakaiannya tuh ya udah casual aja, kayak lo pakai kaos polos, habis itu celana, atau yang pakai polo gitu-gitu kan. Iya, benar. Jadi yang kayak gitu. Setuju. Gue setuju gitu tuh kayak gitu. Tapi lo itu kalau misalnya andai kan lo belum punya pacar nih misalnya ya. Lo itu tipikal cewek yang ngelihat cowok dari looknya dulu atau personal jangan gitu deh. Pacar nih untuk jadi kriteria pacar. Lo itu tipe yang bener-bener perhatiinnya itu looknya dia in physically way atau by his personality gitu. Kayaknya dua-duanya sih, tapi pasti sesuai fisik dulu sih. Fisik dulu ya, yang pertama lo fisik dulu karena gak apa-apa sih, kayak gue lebih gak tahu ya, tapi kayaknya lo juga itu hak lo. Nah kalau gue lebih mentingin personality-nya dulu. Jadi gue tuh jarang mentingin fisik sebenarnya. Jadi kalau gue tuh harus ngerasa klik nyaman gitu loh sama orangnya. Iya. Kalau gue udah ngerasa kayak wah nyambung nih, wah oke nih, ya udah gue bisa get along gitu. Tapi kalau jarang sih gue ngeliat dari langsung personality fisik kayak gimana tuh jarang gitu. Tapi kamu munafik perempuan sebenarnya kayak gitu sih rata-rata dari fisik gitu. Sih harusnya. Iya, cuman kayak gak harus yang bener-bener yang kayak ganteng gitu enggak. At least rapih, terus habis itu gak jelek-jelek amat lah. Iya. Tapi lo sadar nggak kalau misalkan kita dekat sama cowok, hal yang paling justru berpengaruh untuk next itu adalah personality-nya emang. Iya benar. Ya kan? Benar. Walaupun lo seganteng apapun, tapi lo orangnya suka pamer, abis itu kayak so ganteng, itu gue bakal benci banget. Gue tuh benci banget sama cowok GTGG. Aduh, sama banget lagi. Mau seganteng apapun cowoknya ya, kalau dia udah tipenya yang GTGG kayak gue tahu gue ganteng, lo langsung jelek di mata gue. Iya, langsung ilfeel gue. Iya, langsung off aja gitu kayak nggak jadi ganteng deh. Iya, makanya banget sama-sama banget. Mungkin kalian cewek-cewek juga bakal ngerasa, dan mungkin di sini ada cowok juga yang ngerasa kalau misalnya cewek cantik tapi dia GTGC alias gue tau gue cantik, itu pasti langsung off gitu kan, langsung ilfeel. Sama kayak kita yang kayak tapi ada juga tahu cowok yang no offense, cuma ada juga cowok yang justru seneng liat cewek yang ngerasa dirinya tuh cantik. Ya tapi balik lagi itu preferensi lah ya. Orang-orang beda ya. Perempuan mungkin juga ada yang justru dia gak apa-apa gitu ngeliat laki-laki cowok yang GTGG. Tapi mungkin untuk Molin kita dan gue, kita kayak enggak sih, GTGG tuh tidak, terima kasih. Iya, kayak iya deh lo paling ganteng sedunia gitu ya. Oke, berarti lo itu paling gak suka sama cowok-cowok yang GTGG lah ya, yang gue tahu gue ganteng. Sama apa? Sama soan apa ya, kayak jago di suatu bidang apa gitu? Enggak sih, tapi gue nggak tahu ya, tapi gue tuh belakangan ini kayak lagi nggak suka sama cowok yang suka show off tapi nggak kayak show offnya tuh diem-diem, ngerti nggak sih? Kayak lo bisa ngerasain. Iya, ngerasain nggak sih orang yang kayak nggak, mungkin dia kira orang-orang nggak bakal notice kalau dia pamer, tapi kayak ternyata orang-orang bakal notice gitu. Kayak gue benci banget ini dia show off. Gue kayak ngerti. Ini flexing. Iya, gue juga suka banget cowok flexing. Aduh, sama gue juga nggak suka banget cowok yang flexing, apalagi flexingnya harta orang tua. Iya. Aduh, itu gue kayak kesel banget, sumpah. Ya kesel banget. Sama yang ini nggak sih? Apa? Ini salah satu dari flexing juga sih, yang kayak suka ngevideoin mobilnya kalau misalnya dia lagi di patwal. Nah, videoin apa namanya? Aduh, kok sepatu sih? Mobil Rubicon gitu kan, kayak males banget ya. Iya, gue kesel banget, apalagi mereka yang kayak lagi ngevideo, lagi kayak nunjukin lah ke orang kalau gue tuh di patwal loh gitu, atau dia yang kayak pakai teno-teno tuh di ininya di mobil. Aduh, males. Ih, bacot banget, sebel gitu kan. Aduh, persis sih Mal. Gue juga gak suka. Berarti intinya kita lebih suka sama cowok yang low profile. Iya, low key. Iya, gue suka banget cowok low key. Iya. Bukan berarti kayak maksudnya bukan berarti kita kayak ngelarang cowok kayak nggak boleh ini itu, enggak, cuma kayak kalau tipe kita tuh nggak suka aja ngeliat cowok yang tahu ganteng lah, flexing harta, flexing merek dompetnya atau tasnya apa, kayak nggak banget sih. Itu kalau kita berdua ya, kita nggak suka tipe cowok yang kayak gitu. Oh, sama satu lagi. Apa tuh? Wah, semangat banget nih Maulin nih. Ini mungkin kayak bakal pro kontra banget ya, tapi gue tuh kayaknya nggak suka bukan kayak agak off dikit kalau misalkan cowok itu narsis. Iya enggak? Itu kayaknya hampir semua cewek deh, Mo. Masa sih? Iya, gue kalau lagi sama teman-teman cewek gue nih, misalnya kita lagi nongkrong atau misalnya kita lagi ngobrol-ngobrol, misalnya lagi ngeliat nggak sengaja nih ngeliat IG cowok gitu, terus kayak narsis banget. Yang narsis tuh yang selfie, ya nggak apa-apa sih sebenarnya ya. Hak dia, bener sih, ini menuai pro kontra, tapi kayak kalau
selfie tuh apa maksudnya kalau narsis tuh kesannya kayak duh narsis banget, gak tau gak suka aja, bener sih. Tapi ini bener-bener disclaimer ya, kalau ini bener-bener preferensi. Jadi kayak ya kalau cowok juga kadang-kadang nggak suka cewek yang gimana gitu, cewek yang much atau terlalu menor atau terlalu nggak suka gitu cewek. Iya kan banyak banget kan cewek yang nggak suka cowok yang nggak nggak suka suka cewek menor gitu kan. Ini preferensi aja gitu. bener Gitu. Iya sih, itu sih kalau ngomongin cowok tuh emang nggak pernah habis ya. Tapi karena topik kita hari ini emang lagi seru banget nih. Oke, ya kita kan? mau ngebahas tentang apa? Coba. Tipe-tipe cowok kampus. Dari POV kita ciwi-ciwi atau sebagai mahasiswi ya. Iya. Mahasiswi. Jadi banyak banget orang-orang yang sekarang, bukan orang ya, banyak banget cewek-cewek yang sekarang tuh kayak mengagung-agungkan cowok dari fakultas mana, dari kampus mana, gitu-gitu kan, dari tipe cowok yang kayak gimana gitu-gitu loh. Jadi kayak kita tertarik banget buat ngebahas ini gitu kan. Bener, emang lagi banyak apalagi di TikTok kan, suka kayak bikin video terus kayak gue anak misalnya Ilkom terus pacar gue anak teknik kayak gitu-gitu. Pokoknya kayak emang lagi booming banget yang kayak gini-gini. Jadi kita emang ke-trigger untuk bahas tipe-tipe cowok di kampus tuh kayak gimana sih gitu. Oke, kira-kira tipe cowok pertama yang lo tahu tuh apa? Ini pasti semuanya tahu sih, Mo. Dan ini udah familiar banget dan di semua kampus pasti ada. Oke. Yang pertama adalah cowok anak organisasi. Iya, ini bener banget sih, ini di semua kampus tuh pasti ada cowok organisasi ya. Iya. Yang mungkin ketua BEM, ketua himpunan, atau pokoknya kepanitiaan himpunan mahasiswa, senat kayak gitu-gitu kan, yang paling aktif banget lah di kampus kesannya kan, yang suka orasi, demo gitu-gitu ya. Yang langsung ada isu publik apa langsung bikin snapgram gitu, menyuarakan keadilan dan sebagainya. Ada demo dikit ikut bawa almetnya dan lain sebagainya. Iya. Tipe cowok yang pertama, tipe cowok yang organisasi. Nah, lo personally suka nggak sama cowok kayak gini? Suka kalau dia masuk ke organisasi dengan tujuan yang jelas, dalam arti bukan buat gaya-gayaan ya. Gue paling males ngelihat orang yang masuk ke BEM, himpunan atau senat tuh yang buat gaya-gayaan atau buat tepe-tepe, tebar pesona. Setuju banget. Duh, kalau mau tebar pesona mah nggak usah masuk organisasi, di kampus juga bisa, ya kan? Ikut modeling nggak sih harusnya? Iya nggak sih. Tapi kalau misalnya dia masuk organisasi dan emang cerdas ini orang, gue suka ngeliatnya. Iya, setuju. Jadi it depends sih sebenarnya. Nah, kalau lo kan berarti based on tujuan dia ya. Nah, kalau gue tuh sama sebenarnya, kayak gue nggak suka kalau seseorang tuh masuk kayak gini tuh cuman buat ngevalidasi diri mereka sendiri kalau mereka tuh keren gitu. Kayak kalau misalkan lo emang beneran into politic things yang biasa dibawain sama ketua BEM, sama BEM, sama blablabla gitu, dan go for it. Tapi lo harus punya tujuan nih, bener-bener kayak dalam hati lo emang lo pengen mengubah Indonesia gitu loh. Bukan sembarang omong-omong di mulut dong, padahal lo nggak ngerti apa-apa sebenarnya. Wah itu sering banget kan. Itu sering banget. Gue lihat misalnya ada media wawancara mahasiswa lagi demo. Ditanya, emang ngedemoin apa sih? Emang masalahnya apa? Gak ngerti gitu ya. Mereka nggak tahu, bahkan mereka cuma tahu garis besar. Ya intinya ngedemoin soal ini sih. Terus ditanya lebih dalam lagi tentang isu itu, gak bisa jawab. Nah ini dari gue semester awal-awal itu kan udah booming banget tuh demo-demo, apalagi waktu itu RUU PKS ya. Justru gue seneng kalau ngeliat mahasiswa bisa bersuara. Tapi males kalau yang ketika turun ke jalan tuh cuma buat konten Instagram dan lain sebagainya. Gak ngerti apa-apa gitu kan. Gak apa-apa kalau lu mau nge-konten Instagram tapi lu ngerti apa yang lagi lu suarakan, apa yang lagi lu perjuangkan, tuh menurut gue lo keren banget, lu mantap banget gitu kan. Setuju banget. Intinya harus ada isinya ya. Betul. Jangan tong kosong nyaring bunyinya. Nah itu, jangan tong kosong nyaring bunyinya. Males ya ngeliat kayak gitu ya. Iya. Oke, tapi kalau lo gimana? Berarti lo tipe yang ngeliat cowok anak organisasi. Oke aja. Cuman bener kayak lo tadi gitu, kayak jangan yang cuman buat eksis, yang buat caper, buat TP-TP itu jangan. Apalagi tipe cowok kayak gitu biasanya yang ngedeketin adik kelas gitu-gitu nggak sih? Banyak banget ngincer adik kelas gitu ya. Adik kelas, kadang-kadang kayak jadi sok galak di depan adik kelas ya kan. Pas kayak MPLS atau pas lagi ospek gitu ya. Gitu. Iya. Mereka kayak jadi
either jadi sok galak atau jadi pahlawan. Iya benar banget, antara dua itu Ini benar tipe sih. buayanya ya, ini the buaya version of anak organisasi. Iya, cara mencari perhatiannya si maba gemes ini kan, mahasiswi baru gemes gitu, mereka dengan cara menjadi galak banget yang ditakutin atau enggak jadi baik banget. Jadi baik banget. Betul. Iya, emang nggak bisa ditebak ya. Tapi lo prefer yang kayak gimana nih? Misalnya cuma di kakak organisasi lo nih ada 2 tipe itu. Lo prefer yang sosok galak atau yang baik banget gitu? Iya baik banget tetap nggak Iya sih? bener sih. Kayak kalau so galak tuh kadang-kadang jadi cringe gitu loh. Iya, jadi kayak aduh apaan sih lebay, alay, so galak, dibuat-buat galaknya. Kadang-kadang suka kayak gitu iya, loh, bener. Mereka tuh kadang-kadang suka yang kayak gangguin pas Iya, ospek ya kan, iya, gitu. bener. Ngegodain. Baca banget ya sebenarnya ya. Sebenarnya udah hafal sih ya kayak gitu-gitu ya. Udah hafal, udah pernah soalnya. Iya, enggak pernah juga sih. Tapi kayak sering teman-teman gue mungkin, bukan sering. gue ya. Nah, yang kedua, ini agak berlawanan sih Mol sama tipe cowok yang pertama ya kan. Tapi ada juga sih sebenarnya tipe cowok yang pertama tadi si anak organisasi, tapi dia juga bisa masuk ke tipe cowok yang kedua ini. Apa tuh? Yaitu cowok anak tongkrongan. Jadi dia tipikal cowok yang santai banget, yang kayak kuliah nongkrong gitu loh, yang kayak mereka kuliahnya 5 jam, nongkrongnya bisa 12 jam. Sampai gitu. malam, sampai nggak inget pulang ya. Iya, kalau di UI itu ada namanya kutek. Kutek itu bener-bener kayak isinya warteg-warteg, isinya tempat nongkrong lah kayak warkop gitu-gitu, dan mereka tuh biasanya ada pada nongkrong situ sampai jam 1 malam juga kayak masih ada deh gitu. Kalau di UI namanya kutek ya. Kalau di gue Atmajaya namanya Segit. Banyak sih tempat nongkrongan tuh banyak banget. Tapi mungkin yang paling terkenal itu Segit. Apa itu Segit? Jadi Atmajaya itu kan sebelahnya tuh Plaza Semanggi kan. Jadi dia tuh kayak segitiga gitu jalannya. Makanya dibilangnya tuh Segit, jadi kayak trotoar gitu. Trotoar tapi anak-anak kampus tuh suka nongkrongnya di sana. Ada warteg gitu-gitu? Banyak makanan. Bukan warteg sih, cuma kayak jual-jual, iya cangcimen, gerobakan, nasi bebek kayak gitu-gitu. Oh, gitu ya, berarti gitu. kutek versi Atma adalah si Segit. Iya, gitu. Anak tongkrongan nih. Nice info. Tapi biasanya anak tongkrongan ini didominasi banyak tipe cowok kampus. Si anak organisasi itu bisa juga nongkrong ya kan, atau mungkin cowok-cowok lainnya tuh bisa juga. Pokoknya tongkrongan ini kayak tempatnya semua cowok sih menurut gue. Iya. Tapi ada juga yang nggak nongkrong sih sebenarnya. Banyak sih ya. Iya. Basically kayaknya emang cowok-cowok sekarang tuh emang nongkrong nggak sih kalau anak kuliahan ya? Benar. Tapi di mata lu cowok-cowok anak tongkrongan tuh gimana mau? Sebenarnya wajar sih kalau menurut gue ya, karena kayaknya hampir semuanya sekarang udah nongkrong gitu kan. Kayak ya udah mereka emang udah enjoy. Soalnya tuh kadang-kadang di tongkrongan itu kan mereka juga cerita-cerita gitu-gitu kan. Iya, kayak stress release mereka mungkin ya. Iya, jadi kayak ya udah aja sih, at least ya udahlah, tapi jangan narkoba juga gitu-gitu loh. Jangan sih. Gak yang ekstrim itu lah. Gitu lah, kayak ya udah biasa aja gitu. Gitu aja sih. Yang penting selama nongkrong juga kegiatannya positif lah ya. Mungkin mau sharing-sharing boleh, cerita-cerita gitu kan, atau mungkin sekedar bercanda-bercanda, ngobrol-ngobrol itu nggak apa-apa. Jadi tapi gue itu gak apa-apa juga ngeliat cowok nongkrong, asalkan lo itu tetap kuliah yang benar. Ngerti gak sih? Setuju. Kadang tuh mungkin banyak cewek-cewek beberapa mungkin melihat cowok-cowok anak tongkrongan tuh kayak, aduh nih temen gue, ada satu temen gue dia pernah ngomong gini, gue tuh heran ya sama cowok-cowok tongkrongan yang nongkrong di trotoar. Kalau di kampus gue kan kayak nongkrong di trotoar gitu. Lo tuh mau nggak mikirin masa depan apa? Nggak kayak gitu. Emang nanti mau ngasih makan anak gue apa? Trotoar gitu. Pernah nyeletuk kayak gitu ya? Iya, tapi faktanya nggak semua cowok anak tongkrongan kayak gitu. Bener ya banget, kan? setuju banget. Ya kan? Tapi itu dia tadi, yang penting lo nongkrong nggak apa-apa. Yang jelas lo tetap ingat kuliahnya. Jangan sampai kerjanya ke kampus nongkrong doang tapi cabut kelas, cabut kuliah. Itu gue malas sih kalau ngeliat yang kayak jadi gitu. harus balance lah ya, antara social life-nya atau sama academic life mereka tuh harus balance gitu. Dan iya sih setuju juga sih, at least dua-duanya berjalan beriringan lah, atau nggak timpang-timpang banget sih kalau kata gue ya. Benar, karena menurut gue lu di kuliah udah pinter, di kelas udah oke, udah cerdas, terus lu nongkrong itu menurut gue kayak wow, poin plus menurut gue malah betul. Ya, karena dia bisa bersosialisasi juga malah ya bisa kan? Imbang tuh poin plus menurut gue dibandingkan orang yang belajar terus, kupu-kupu, akademik terus mahasiswa kupu-kupu, udah nggak ngobrol, nggak nongkrong, itu menurut gue kayak agak malah kok menyendiri banget gitu. Bener. Cuman ada mungkin beberapa cowok yang emang nggak suka sama tongkrongan itu kali ya. Iya, mungkin juga
tongkrongannya nggak masuk, bisa jadi juga. Bisa jadi. Bukan berarti mereka bukan anak tongkrongan, tapi mungkin nggak masuk tongkrongannya gitu. Itu iya. bisa jadi kemungkinan juga sih. Bener sih. Karena ya kita cewek-cewek juga kadang-kadang nggak cocok ya sama beberapa pertemanan kita. Benar. Ini cowok anak tongkrongan nih emang biasanya, tapi banyak mahasiswi itu suka kepincut loh sama anak tongkrongan. Karena apa? Karena gampang bersosialisasi. Iya, karena Bener mungkin mereka ya, tuh ramah, humble gitu kan. Jadi ngerti. Cewek-cewek tuh kadang kalau sama anak tongkrongan tuh gampang aja kepincutnya. Ya mungkin Gampang udah dekat. terlatih kali ya dia. Iya, mungkin mulut buayanya. Udah ahli ya udah buayanya ahli. ya. Ini masuk ke tipe cowok kita yang ketiga nih, Mo. Apa tuh? Tipe-tipe cowok buaya atau playboynya kampus. Ini pasti ada nggak sih? Bukan, ini pasti ada, ini definitely Sudah pasti ada banget di setiap kampus ya. Mau di kampus yang apapun, mau di kampus yang di pelosok dunia gitu, tetap aja pasti ada yang kayak gini gitu. Bener banget. Biasanya yang kayak gini itu mulutnya itu kayak tadi manis sekali. Manis banget. Kalah permen Yupi ya? Wah, bukan permen Yupi lagi sih, kata gue Sukrosa juga kalah sama dia. Pokoknya bener-bener manis banget. Ini sampai, mungkin apa? Sampai ya orang-orang kepincut cuman gara-gara mulutnya dia doang. Padahal mungkin siapa tahu cuma di mulut doang. Iya, enggak sales itu. Bener. Ini mungkin mahasiswi-mahasiswi yang pernah ngerasain lagi dideketin tapi ditarik ulur gitu ya, mau kayak maunya maju apa mundur sih, atau mungkin kadang udah deket banget sama ini cowok tiba-tiba ngilang gitu aja ya kan. Berarti cowok itu adalah tipe cowok buaya atau playboynya kampus. Nah, biasanya kalau cowok pakai tipe tarik ulur kayak gini, itu tuh kadang itu alasannya tuh katanya pengen bikin si ceweknya tuh kayak penasaran gitu loh. Ya mungkin bekerja di beberapa orang sih, cuman kan kalau nggak bekerja jadi kehilangan ceweknya. Iya, ntar nyesel sendiri gitu kan. Iya, jadi dia belum tentu berhasil ya dengan cara yang kayak gitu. Malah bisa bikin ceweknya kabur ya kan. Betul, karena udah ilfil duluan, malas ribet gitu. Betul, dan ingat ya para laki-laki, mungkin yang deketin itu cewek nggak cuma kamu doang. Nah itu guys, emang kamu salah satunya. Iya, lo kira lo satu-satunya? Enggak gitu loh, bener banget sih ya. Jadi kayak yang jelas-jelas aja lah, kalau mau ngedeketin gas aja, nggak usah tarik ulur gitu. Betul, tapi biasanya orang-orang yang tarik ulur kayak gini tuh emang udah berpengalaman biasanya ya. Udah pro ya? Udah pro, jadi kayak either mangsanya selalu dapet. Iya, either mantan pacarnya banyak atau mantan gebetannya tuh banyak. Jadi kayak ya kayak gitu, jadi dia kayak seolah-olah tuh pakai tarik ulur kayak gini karena ya kayak gitu. Mungkin dari beberapa mantan gebetan itu ini works gitu, jadi mereka pakai terus. Dan tapi kalau misalnya cewek kayak gini, menurut lo kalau misalnya cowok yang kayak gini, lo sebagai cewek mendingan gimana nih? Stay atau cabut? Kayak gue cabut sih. Iya sih. Soalnya ya udahlah, kok nggak jelas ya nggak sih, soalnya masih stage awal juga kan kalau kayak gitu. Tarik ulur tuh kan pasti the first ever stage yang dalam suatu hubungan gitu kan. Jadi kalau misalkan emang belum terlalu nyangkut, terus habis itu kayak cowoknya juga masih nggak jelas, ya udah aja gitu, nggak yang kayak dia anaknya mantap Jokowi sekali. gitu. Kayaknya menurut gue nggak usah sih, kayak ya udahlah dibanding lo menurunkan diri lo sendiri. Tapi gitu. ada tahu mall cewek yang dia itu nggak akan nggak akan make a boundaries, nggak akan berhenti penasaran kalau dia belum puas banget nih ngerasain kegajelasan cowoknya. Ngerti nggak sih? Jadi misalnya ini cowok tarik ulur kan, misalnya tiba-tiba ada, tiba-tiba ngilang gitu. Dia mungkin akan, kalau lu kan langsung cabut nih kalau udah kayak gitu. Ada cewek yang dia bakal tetap stay sampai dia kayak dapat kejelasan dulu nih dari cowoknya. Dia emang beneran mau cabut atau dia bakal si cowok ini bakal tetap mau memperjuangkan dia. Jadi ada orang yang gak akan cabut sebelum bener-bener kena batunya yang nyakitin banget gitu. Tapi kalau misalkan cewek kayak gitu, berarti kalau misalkan udah tau nih jelasnya ada kemungkinan gak ceweknya malah yang kabur? Ada sih kalau kayak gitu. Ada sih, ya ada sih? Itu biasanya kalau ceweknya udah capek banget, atau enggak yang kedua udah ada cowok yang lebih mantap. Oh my god, serem banget. Iya, biasanya kalau misalnya di posisi yang kayak gitu tiba-tiba udah ada cowok lain yang masuk, biasanya cewek bisa pindah ke lain hati. Kalau misalnya cowoknya gak jelas gitu, apalagi belum ada status kan. Setuju. Iya gitu. Nah mungkin untuk cewek, selain ada cowok buaya gitu kan, tapi tetap juga ada kan cewek-cewek buaya. Wow. Yang sama juga gitu tipenya. Jadi banyak juga. Gak cowok doang sih sebenarnya, cewek juga ya. Bener. Kayak HP-nya mungkin asrama cowok ya. Wow. Biasanya cowok itu asrama cewek, HP ini asrama sekarang tuh juga lagi banyak perempuan yang buaya. Oh gitu. Ya kayaknya emang dari dulu ya, cuman agak kurang ke-expose aja dari dulu. Bener, mungkin dari dulu yang terkenal tuh cowok-cowok buaya ya. Iya.
Kalau misalkan cewek-cewek boy itu biasanya kayak gimana kalau yang lo tau? Yang jelas dia deketnya nggak cuma sama satu cowok. Oh, jadi Di berbagai benua atau tempat kayaknya ada gitu. fakultas ini satu, fakultas ini Iya, satu, fakultas ini iya. satu ya gitu ya. Ada, jangan salah. Cewek yang kayak gitu ada banget. Ada juga sih. Temen Iya. gue juga kayak gitu sih. Gue juga punya temen kayak gitu. Wah, karena mungkin gini gak sih, gue pernah baca ya kalau cewek itu tuh tipikal yang dia tuh nggak mau kehilangan penggemarnya, Bener. makanya dia selalu nge-save itu semua, Benar. ngejaga perasaan itu semua. Jadi kayak emang Iya. dia nggak kehilangan satupun dari penggemarnya walaupun dia nggak suka gitu loh. Iya, meskipun ini cewek udah punya cowok, udah Iya. punya pacar, tapi tetap loh bisa aja dia chatan sama cowok-cowok lain. Yes, untuk Oke, ya itu tadi banyak mempertahankan penggemar. Karena lo ngerasa senang aja ketika banyak cowok yang suka, Suka sama sama lo, gitu. iya. Iya. Agak attention seeker, cuman Yes. ini beneran realitanya ada lah ya. Realitanya ada. Iya, sama juga sih, cowok juga pasti ada yang kayak gitu ya, udah punya cowok, udah punya cewek tapi masih ngechat cewek lain tuh iya, banyak banget, tapi Iya. ternyata cewek pun juga ada yang kayak gitu, Iya, gitu jadi kan. ini tidak menutup kemungkinan gender apa aja bisa sih. Tapi memang mungkin agak jarang ditemukan cewek yang kayak gini ya, karena gak semua cewek gak sih kayaknya berani kayak gitu. Benar. Kalau gue sih tipe yang gue nggak berani. Kalau misalnya udah ada hubungan ya, Iya, kalau udah ada hubungan tuh gue kayak enggak lah, nggak berani, ya nggak sih? iya, sama gue Takut juga. karma kalau gue. Nah, itu Ya nggak sih? sumpah karma. Gue kayaknya kalau udah punya pacar udahlah lurus-lurus aja, ya nggak Iya, sih? Kalau emang udah benar. bosan ya udah putus nanti. Benar. Gitu loh. At least gak sama dua orang, ngerti nggak Iya, sih? Itu benar. enggak banget sih kalau kata gue. Benar, kecuali kalau misalnya lagi dekat. Tapi kalau gue tuh lagi dekat sama cowok juga, gue nggak bisa bikin beberapa pilihan. Ada kan orang yang kalau misalnya lagi dekat, Oke, dia banyak harus bikin iya, beberapa pilihan. Ya kan, itu jadi- gue sih. oh iya. Iya, dulu gue iya kayak gitu. Oke, jadi dulu sebelum lo punya pacar nih, mau berarti lo deket sama beberapa cowok, lo jadiin pilihan nih. Gimana ya, jadi tuh kayak emang dalam satu waktu ada beberapa orang, Yang deketin. tapi ini dulu pas gue sebelum kuliah sih jatuhnya. Oke. Tapi ya ada cowok kuliahan gitu loh, jadi kayak Oke. dia dua tingkat apa tiga tingkat atas gue, kayak dua tingkat atas gue. Jadi kayak ya udah, kayak ada beberapa orang yang kayak satu kakak kelas, satu lagi yang udah lulus, satu lagi kayak anak seangkatan gue gitu. Ya cuman ya udah aja, ujung-ujungnya nggak jadi juga Nggak sama jadi tiga-tiganya, juga. karena gak ada yang gimana banget gitu loh. Iya. Gitu. Oke, kalau gue cukup deket sama satu aja sih. Oh gitu. Iya, kalau gue tipe yang ya udah, yang jelas satu aja gitu. Oh iya, kalau yang jelas pasti satu aja. Iya. Cuman pas awal-awal tuh kayak Oh, ya respon udah. siapa aja direspon. Mm-mm. Kalau gue, Nggak dari awal. kalau dari awal gue udah nggak tertarik sama orang ya, gue udah langsung cut off. Jadi gue nggak akan ngerespon, nggak akan apa, karena gue takut dikira gue ngasih harapan. Ya Oke. meskipun sebenarnya teman-teman gue suka bilang sih, iya lo nggak boleh kayak gitu, kan nggak pernah tahu kan ini Bener. cowok kedepannya akan seperti Iya. apa. Tapi kalau gue dari awal udah nggak ada feeling, udah nggak ada kayak gimana gitu, kayak nggak akan gue balas chatnya. ngerti. Kecuali gue interest sama cowok ini, gue ngeliat kayak oke, ini orang, baru gue kayak gue respon Oke. gitu. Tapi lo tipe cewek yang gampang ilfeel gak? Honestly yes. Aduh, sama banget. Iya. Gue juga. Tapi tergantung dulu, tergantung levelnya lah. Kalau misalnya dia yang kayak tadi flexing sama cewek atau GTGG, wah itu gue Number one. ilfilnya tuh yang langsung jatuh mampus yang Mm. atau ngeliat cowok yang kasar sama cewek. Wah, itu enggak banget Wah sih. itu gue udah langsung udah off banget. Mau lu sekeren apa, lu sepintar apa, lu seganteng apa, lu semantap apa, tapi lo kasar, lo GTGG, lo flexing, aduh udah sih. Kalau lo ilfilnya gimana? Kalau gue juga sama kayak lo, ada beberapa tipe ilfeel lah ya. Mungkin Iya. kayak ada based on cara dia ngomong, cara dia jalan. Iya, Even iya. cara dia jalan tuh kadang gue kayak Oh lo bisa ilfil gitu iya, ya? gitu loh. Tapi Oke, ya oke. itu bukan jadi suatu hal yang kayak udah gue gak mau sama dia gitu. Cuman ya emang based on tadi gue bilang, pasti tuh yang lebih berperan dalam lanjut tetangganya itu ya personality gitu kan. Personality, benar-benar. Gue tuh ada satu lagi yang gue ilfeel selain yang tadi yang kayak dia agak narsis, terus dia flexing gitu. Flexing gitu, Satu gigi. lagi, Apa? satu laginya ini adalah kalau misalkan dia itu suka bercanda berbau seksual kalau sama Aduh. cewek. Ya, Nah, soalnya awalnya tuh bahkan gue benci banget cowok gue yang punya teman kayak gitu. bercanda seksual tapi sama cowok juga kan. Oh iya. Itu tapi kayak pas setelah gue liat ya, masalahnya tuh semua juga kayak gitu, ngerti gak sih? Iya, Kayak bukan iya. mengeneralisir, tapi ya 85% tuh kayak gitu cowok tuh di dunia ini ya. Gue yang Iya, gue ketemu iya. itu kayak gitu. Jadi kayak gue tuh ngerasa kayak yaudah mungkin kalau sama cowok emang
lebih nyaman. Tapi kalau Iya. sama cewek dan sama gue Bisa langsung emosi ya? nggak bisa banget sih. Iya, Ilfil iya. banget. Ih, gue sebel banget kalau misalkan Bener-bener. cowok tuh yang bercanda kayak gitu, kayak ya walaupun jokes atau apa gitu tapi kan jijik Iya, ya, kayak iya. jatuhnya juga pelecehan gak sih kalau kayak gitu. Iya Makanya benar. agak Meskipun bete. konteksnya bercanda, tapi sama. Gue tuh juga paling gak suka kalau ada cowok bercanda berbau seksual ke perempuan. Nah, Kayak- ke perempuannya itu kan. Iya, kayak soalnya udah beda gender, harusnya bisa lebih respect lah ya. Iya. Kayak, aduh pokoknya gue paling males deh. Jadi gue tuh punya teman kayak gitu Mol. Mm-mm. Dan gue tuh yang paling sering marah dan muka gue tuh bisa langsung berubah. Kalau gue ngeliat temen cowok gue tuh udah bercanda berbau seksual, gue tuh bisa yang kayak apaan sih, yang langsung bete-nya tuh gak suka banget, kelihatan banget gitu. Kelihatan banget ya. Karena emang annoying sih Annoying sebenarnya. banget sih. Gue juga gue itu dulu tuh dari SMP, dari SD bahkan gue tuh kayak udah Iya. terpapar banget sama cowok-cowok kayak gitu-gitu loh. Cuman bedanya kan pas SD SMP gue belum yang ngerti banget banget, tapi pas SMA gue tuh benci banget. Even kalau lo perhatiin ya, ada beberapa cowok yang kalau ngeliat itu bukan ke mata. aduh iya lagi Iya kan? Ini ke mungkin bawah ya. iya ke bawah. Ini mungkin beberapa cewek itu sebenarnya sering banget ngalamin ini tapi kalian nggak sadar. Tapi itu gue sadar kalau misalnya ada beberapa cowok yang kalau ngomong natap itu bukan ke mata, dan itu gue bener-bener kayak bisa ngerasa dan itu gue langsung udah gue nggak jadi ngobrol sama dia. langsung cabut gitu ya. Ada satu cowok, jadi tuh dia dulu satu SMP sama gue, tuh satu SMA sama gue. Oke. Itu gue bener-bener sama dia itu jadi bad trend banget karena dia kayak gitu ke gue. Dan bahkan sekarang kalau Wow, gue ekstrim list ya. cowok-cowok yang kayak gitu, gue tuh hafal cowok-cowok yang kalau ngomong tuh natapnya nggak ke mata tuh gue hafal karena Karena lo bisa langsung tahu gitu ya. gue bisa tahu, kayak gue observan dalam kayak gitu tuh gue ngerti gitu. Itu gue kesel banget, jadi kayak Gue jarang merhatiin sih Mol sebenarnya kalau emang sih kita kalau ngobrol tuh kan saling menatap mata ya. Tapi gue emang, maksudnya gue jarang ngeliat arah mata cowoknya tuh kemana gitu. Jadi nggak terlalu ngeh gitu sih. Dia ngeliat ke bawah atau kemana tuh gue jarang. Tapi bener sih. bener. Iya. Itu ngeganggu sih kalau kita sadar ya kayak gitu. Iya, kayak gak etis juga gak sih kayak gitu Iya, ya kan. iya, benar, Kayak kalau misalnya lo memang mau ngomongin atau apa walaupun ngeselin juga, tapi ya jangan kayak gitulah, ngerti Iya, gak iya, sih? iya, Kayak benar. kenapa norak banget sih gitu kan. Iya. Oke, itu tadi yang pertama udah ada cowok organisasi, cowok tongkrongan, cowok-cowok playboy-nya kampus atau Buaya. buayanya kampus. Ini juga bisa jadi idolanya cewek-cewek sih kalau kayak Oke, gini. apa tuh? Tapi gue nggak tahu kalau Maulin gimana. Cowok tenar kampus. Cowok tenar. Jadi misalnya nih kalau di kampus lo pasti ada UI ganteng dong. Ada dong, Ui Ya ganteng, Ui kan? cantik. UI ganteng, UI cantik gitu. Kalau di gue lupa ini namanya Atma ganteng atau Atma cantik tuh setahu gue tuh ada gitu. Nah, ini yang kayak gini atau mungkin dia atlet Oh, atau mungkin iya. selebgram atau mungkin apa Ben. band, anak band gitu. Ini biasanya tenar kan di kampus karena mereka mungkin sering tampil, sering dijadiin model kampus atau apa. Ini biasanya kayak gini-gini tuh juga Idola para wanita ya. idola para wanita. Ini tipe-tipe cowok kampus sih yang kayak Iya, gini. iya, mungkin kalau gue lebih dari semuanya itu ya, kayak Mas Ui ganteng atau dari band, dari segala macam. Kayaknya menurut gue yang relate tuh atlet deh kalau di fakultas gue ya. Oh, banyak ya? Banyak. Oke. Karena kalau band itu di fakultas gue kayak nggak begitu tenar lah gitu. Tapi kalau Oke. atlet itu bener-bener kayaknya dielu-elukan banget. Iya. Dan emang banyak sih atlet-atlet yang emang oke gitu, atraktif lumayan, dan emang lumayan ganteng juga sih ya kalau Iya, misalnya biasanya dilihat atlet gitu tuh ya. kayak karismanya aja Iya, gitu ya kayak. karena pas lagi main basket atau bola gitu ya. Iya. Basket sih biasanya. Iya nggak Tapi iya benar. Tapi lo tipe cewek yang lebih feel attracted sama cowok-cowok anak musik atau anak sport? Aduh, gak tahu lagi. Sumpah lu Kayak suka gue dua-duanya? dua-duanya aja. Oke, Karena oke. gue balik lagi gue gak punya exactly Type. gitu. Iya. Kalau lo apa? Kalau gue Musik ya? ini kelemahan gue sih, Apa? jujur asli. Gue lemah banget ngeliat cowok yang jago main musik. Iya, ketebak banget sih. Aduh, itu gue mau bisa yang langsung meleleh Walaupun banget. dia gak Iya, cakep gitu. gak cakep gampang, tapi kalau udah ngeliat cowok jago main musik, bisa main alat musik tuh kayak aduh keren banget. Yang gue tuh bisa langsung deg 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 deg. Waduh. Asli itu gue kayak gitu. Ini kelemahan gue. Waduh. Itu gue kalau udah ngeliat cowok jago main musik tuh udah Udah gak bisa ya, itu kelemahan lo banget ya. gak bisa Inde. berkata-kata. Dibanding cowok-cowok yang jago olahraga. Olahraga. Suka juga sih, cuma kalau udah musik tuh gue udah Gak bisa ya, Gak gak bisa. bisa nahan gitu ya ini. bener. Iya, tapi beberapa teman gue juga kayak gitu sih, tipe yang kayak gitu. Dan dia kalau misalkan sekali deket sama cowok yang bisa nyanyi, udah dia mau apapun si cowoknya sebrengsek apapun, Aduh. kayak dia bakal bertahan. Wah, gak gitu juga sih. Iya, makanya gak gitu juga kan. Cuman kayak temen gue juga ada yang suka Oke. sampai tergila-gila, kayak jadi
dia suka tapi nggak pernah ngomong sama si orang ini gitu. Tapi dia Iya. suka banget Suka banget karena dia bisa nyanyi dengan Emma suaranya tuh halus banget. Secret admirer berarti. Secret admirer gitu. Oke. Karena dia bisa nyanyi gitu. Padahal mukanya ya biasa aja gitu, kayak standar lah gitu kan. Dan penampilan juga ya udah aja. Cuman gara-gara itu suara dia halus, dia bisa nyanyi. Jadi tuh si teman gue ini kayak bener-bener yang wah gila, attracted banget sama si cewek Kelepek-kelepek ini. banget gitu ya. Oke, nah tapi sebelum kita lanjut lagi nih Mol, Iya. ke yang mau kita bahas selanjutnya, kita main dulu trivia quiz cuman kita. ada di kampus gue. Yes, cuman ada di kampus gue. Tapi kita lihat dulu deh, ada yang komen-komen gak sih? Mungkin ada yang Coba. sharing juga nih, tipe-tipe cowok kampusnya di kampus mereka. Mungkin ada yang lebih baru lagi, Iya. mungkin Mungkin ada cowok yang apa ya? cowok yang terlalu baik sama cewek. Jadi kadang cewek suka menyalahartikan, itu ada Too juga. friendly. Iya, too friendly. Kamu nggak suka ya sama cowok yang too Enggak. friendly? Tergantung sih, tapi kalau misalkan untuk jadi cowok gue sebel dikit. Cuman kalau misalkan Kamu nggak suka kalau cowok kamu tuh terlalu Too friendly, friendly? iya. Oke. Bukan Kalau too gue friendly justru sih. suka. Bukan tuh friendly sih, lebih ke kayak Hutama Gio yang komen. Kak Molin bohong. Bener dong. Bener dong. Bener dong. Mungkin kamu bisa itu cowok ya berarti tadi ya? Iya. Mungkin kamu Gio bisa cerita kamu tipe cowok yang seperti apa di kampus ya kan? Iya. Mungkin kamu cowok yang playboy atau bahkan mungkin kamu cowok-cowok yang aktif organisasi, atau mungkin kamu cowok-cowok yang justru kupu-kupu. Iya. Who knows? Iya. Tapi banyak cowok-cowok yang too friendly di kampus itu juga banyak banget sih, yang Iya. mereka nggak ada maksud apa-apa sebenarnya, tapi cuma baik aja. Iya, too friendly aja. Nah, kalau ngomongin tadi ya yang kayak cowok, lo suka ya kalau cowok too friendly. Nah, sebenarnya tuh gue suka kalau cowok gue tuh baik sama orang. Oke. Kayak gue tuh pengen punya cowok yang kayak cowok lo baik banget. Cuman tuh gue nggak suka kalau misalkan gue tuh di treat yang sama, ngerti gak sih? Iya, Gitu, oke, gitu, gue ngerti. gitu deh, pokoknya intinya gitu. Kalau gue fine aja sih. Oh, gue Justru juga. gue senang kalau ngeliat cowok gue itu bisa baik dan perhatian sama semua orang. Ah, Tapi dia yang jelas tetap bisa pegang trust yang gue kasih. Bukan Iya. berarti ya itu tadi, maksudnya lo emang niatnya baik, nggak ada maksud apa-apa. Itu gue sih justru gue senang kalau cowok gue bisa kayak gitu. Maksudnya friendly ke semua orang, ramah, bisa perlakuin cewek semua. Ya, maksudnya nge-treat gue harus lebih spesial dibanding yang lainnya, iya. tapi lo tetap bisa baik baik sama orang. Iya, gue juga perempuan setuju yang lain itu. juga. Itu Itu senang harus sih. ada pembedanya sih, differentiate-nya antara lo nge-treat gue sama lo nge-treat sama cewek lo. Kalau misalkan sama doang ya apa bedanya gitu. Betul, kan? Kayak betul. gak usah lah gitu. Oke, sebelum kita lanjut nih, mau ngebahas si obrolan selanjutnya, kita main dulu trivia game kita. Cuma ada Yaitu di kampus gue. Cuman ada di kampus gue. Coba lo dulu. Kalau gue, cuma ada di kampus gue, Atma Jaya, yang kayaknya kelasnya itu di basement, di bawah tanah. Oke. Kampus lo ada yang di bawah tanah nggak? Kayaknya nggak ada sih ya. Kalau fakultas lo Asik. sendiri nggak ada ya? Fakultas gue sih Di nggak ada atas gitu ya? Nggak ada, di atas. Gue di bawah tanah. Fakultas gue Nggak nih, pengap tuh. kalau di bawahnya tuh agak adem sih sebenarnya. Dan di kelas tuh aslinya dingin banget. Nah kebetulan tuh kalau di Atma Jaya di kampus gue, Fakultas Ilkom, itu ruangan kita tuh di bawah tanah. Oh gitu. Terus turun ke bawah. Iya Ih, gitu. serem banget. Ya kan, sebenarnya agak kaget sih gue awalnya, kayak hah kelasnya di bawah tanah gitu. Tapi ya seru aja sih sebenarnya. Berarti nggak ada jendela gitu dong? Nggak ada ventilasi gitu gitu? Nah ventilasinya ada dari atas gini kali ya. Kayak yang tapi nggak ada yang jendela kipas gitu, angin nggak ada. Oh, oke. Jendela gitu nggak ada, karena mau ngeliat apa orang di bawah tanah. Iya, ih serem juga ya. Seru tapi mau Seru ya. seru sih, nggak panas. Ini kalau lo kan kelas di bawah tanah kan. Kalau gue cuma ada di kampus gue alias UI yang ada kantin di bawah tanah. Hah? Sumpah? Kantin basement. Oh my god, gue nggak ada sih. Nah, itu Kantin di fakultas gue. Oh my god. Iya, walaupun sampai sekarang tuh kantin tuh nggak ada isinya. Gerah nggak? Nah, tapi dingin banget sama kayak lo. Mungkin karena dia tahu iya. gitu ya. Jadi tuh bener dingin banget, dan sekarang kan belum ada penghuni, belum ada yang kayak tenas-tenasnya gitu kan. Iya. Terus akhirnya diisi sama tempat pingpong gitu. Oh, main pingpong. Main pingpong. Terus habis itu Seru kayak dong. kalau misalkan orang lagi bingung kemana, pasti ke situ soalnya dingin gitu. Oh, Walaupun iya. sinyalnya agak jelek ya, cuman Iya, kayak adem lah adem. ya. Terus habis itu ada tempat Bener. pingpongnya gitu-gitu. Bener sih, gue juga sama teman-teman gue kalau misalnya panas nih, cuaca lagi panas, Ke situ. kita turun tuh ke basement, namanya YB, Justinus Bawah, nama Oh, ya areanya. Allah, ada ya Ya, namanya. iya kita turun ke situ, kita udah ngadem aja di situ, kayak dingin aja rasanya.
Iya enak kan Gitu. kadang-kadang Iya. ya. Iya. Karena di basement di bawah. Oke, ih lucu ya. Kita selalu nyambung gak sih? Iya, Yang kayak lo kemarin ada angsers, gue ada rusa. Ada rusa itu, wow, tentang binatang. Nah, kali ini kelas gue ada yang di bawah tanah, cuma di kampus gue. Kalau Maulin di UI itu ada kantin di bawah tanah. Iya, kantin di bawah tanah. Wow. Agak lucu sih. Iya sih. Walaupun belum ada isinya. Itu ya. jarang ditemuin sih kantin di bawah tanah kalau di kampus ya. Iya, agak mungkin emang agak nggak muat aja kali ya. Iya, Agak nggak muat aja jadi iya bikin nggak di situ. sih? Karena takutnya juga duduknya gimana nih, sempit Iya, kan. makanya. Biasanya. Kalau kalian gimana nih sobat Elcuk? Mungkin boleh komen kalau di kampus kalian tuh apa sih yang cuma ada di kampus kalian yang mungkin gak ada di kampus kita? Mungkin kalian ada kamar mandi di bawah tanah atau Wow. mungkin ada apa gitu di bawah Iya. tanah juga. Ya kan kita nggak pernah tahu ya, Iya. ada auditoriumnya mungkin di Serem bawah ya kalau tanah. gitu ya. Ya, mungkin boleh sharing, boleh komen-komen, nanti kita bacain. Oke. Oke, kita mau next lagi, balik lagi ke pembahasan kita, yaitu Tipe-tipe cowok cewek- kampus. tipe-tipe cowok, Cowok kampus. Tapi kali ini mau bahas dari apa nih, Mol? Cewek dari yang apa? Cewek yang biasanya Iya. Preferensi cewek, kebanyakan cewek lah. Kayak biasanya tuh cewek tuh banyak suka cowok yang kayak gini gitu. Oke. Lo dulu deh. Lo itu kalau di kampus sukanya ngeliat cowok yang gimana? Yang baik lagi rapi. Oh iya, sama sih jawabannya ya, baik rapi dan dan rapi. sopan Iya, gitu. sama Rapi, sih. sopan dan Gue juga. cool aja walaupun rapi tapi tetap cool gitu loh. Oke, kalau gue senengnya ngeliat itu tadi cowok yang rambutnya gondrong-gondrong gitu. Anak Kaosan. fisip gak sih itu? Itu fisip banget ya. Fisip Itu banget. fisip banget sih. Ya gue suka tuh yang kayak gitu-gitu. Iya, Cowok-cowok yang modelnya kayak gitu. Nah, Tapi iya, tetap bener-bener. pinter ya, cerdas Iya, ya. harus lah ya. Terus Harus. gak kayak berandalan gitu Iya, kan. iya. Kalau lo gondrong kaosan tapi tidak ada isinya alias tong kosong nyaring bunyinya kayak yang Maulin bilang tadi, gue juga males sih kalau Iya, kayak gitu. betul. Oke. Nah, sekarang kita mau ngebahas tentang stereotype cowok-cowok yang ada di kampus. Jadi Oke. biasanya tuh kalau misalkan di fakultas gitu ya, biasanya tuh ada stereotype cowok-cowok gitu loh. Kayak Oke. misalkan cowok fakultas ini tuh biasa kayak gimana sih? Tapi ini ya Oh, stereotype ya guys. Kayak iya. kita nggak mengeneralisir, cuman ini stereotype orang-orang gitu. Iya, biasanya ya. Iya. Oke. Berarti kita coba mulai dari fakultas lo dulu deh. Lo fakultas apa nih berarti? Via Via tuh apa? ilmu administrasi. Oh, Jadi ilmu kayak ada administrasi. pajak, ada tentang pajak, tentang bisnis sama tentang negara. Oh, oke. Nah, kalau tipe-tipe di fakultas lo, cowok-cowoknya itu gimana? Stereotip cowok-cowok di fakultas gue tuh biasanya cowok-cowoknya itu agak berandalan. Oh iya? Nah, bingung Anak kan? administrasi. Nah, jadi tuh ada beberapa orang yang bilang cowok Via tuh kayak cowok berandalan, kayak modelan fisip. Karena kan emang Iya, nyerempet sebenarnya fisip mirip-mirip, kan. iya. Cuman yang gue rasain yang gak ada yang berandalan banget sih, kayak ya udah biasa aja. Biasa Bahkan aja. yang gondrongnya dikit banget gitu. Oke, oke. Beda banget sama fisip yang mostly gondrong cowoknya gitu loh maksud gue. Nah, kalau di kampus gue, Mol, fakultas FISIP kita itu namanya fakultas Via Bikom. Oh, Karena isinya itu ilmu komunikasi, administrasi bisnis, sama ada satu lagi hospitality. Oke. Nah, tiga jurusan ini tergabung dalam satu fakultas namanya Via Via Bikom. Bikom. Lucu banget namanya, Iya, Via namanya Via Bikom. Bikom makanya Oke. gitu. Nah, kalau fakultas gue nih, tipikal stereotipnya itu tuh mereka tuh kayak gitu tadi yang udah lo sebut, berandalan dan memang rata-rata buaya. Oh my god. Dan iya. biasanya banyak ngomong anak cowok-cowok Ilkom karena banyak dari mereka tuh yang pengen jadi penyiar atau MC. Jadi mereka tuh benar-benar ngelatih kali ya. Iya, kadang tuh kayak kebagi dua kubu gitu loh, Mol. Ada cowok-cowok Ilkom yang atau FISIP yang berandalan, yang gondrongan, kaosan, pokoknya yang cuek lah. Tapi ada juga cowok-cowok FISIP yang modelnya tuh stylish, merhatiin penampilan banget, banyak ngomong dan agak star syndrome. Suka tampil. Suka tampil karena balik lagi Ilkom tuh kan gak jauh-jauh dari penyiaran, broadcasting gitu kan. Either mereka yang di belakang kamera atau enggak mereka yang di depan kamera gitu. Jadi banyak yang memperhatikan banget cara berbicara mereka gitu. Jadi kayak gitu sih kalau stereotip cowok fakultas gue FISIP-nya Atma tuh kayak gitu ya. kebagi dua kubu kayak gitu-gitu biasanya. Iya, setuju banget sih. Kalau di gue juga sama ya, mungkin karena cuma beda nama doang ya, atau FISIP juga. Biasanya kalau di FISIP UI itu emang gitu juga sih stereotipnya. Bahkan bukan di FISIP UI doang deh kayaknya. Iya, FISIP semuanya sih Iya, ya. FISIP tuh kayaknya identik dengan cowok-cowok yang berandalan, cowok-cowok yang rambut panjang, kumisan. Habis itu kayak
kalau ngomong tuh kayak suka di kias-kias, ngerti Iya, nggak sih? kayak kata-kata kiasan, Iya, anak kayak senja gitu ya. Iya, anak senja kayak indie gitu. Lo inget gak sih yang si bayem-bayem itu yang kayak lo punya duit, lo punya kuasa, lo gitu. Iya. Kata gue dia anak FISIP sumpah. Gue waktu ngeliat dia, gue mikirnya kalau nggak anak FISIP, anak teknik. Iya lagi. Kan? Bener Soalnya- banget. Iya kan, kalau teknik tuh kayak berandalan, Iya, buaya iya, yang ngerti. ya sama gondrong-gondrong juga kan. Kalau teknik tuh, Iya fix banget. Kita Kayaknya menurut gue ngeliatnya. bayem tuh antara dua itu sih, FISIP atau nggak teknik. ya nggak sih? Iya Tapi setahu gue kalau anak teknik itu, ini nggak tahu ya, correct me if I'm wrong. Tapi kalau semester awal, setahu gue kalau anak teknik tuh harus botak, iya nggak sih? Oh, gue nggak tahu deh kalau Apa ya dulu. fakultas apa yang kayak lo tuh baru masuk, lo tuh harus botak dulu rambutnya. Atau E2FK ya seinget gue kalau di UI ya. Oh, Gue lupa sih. FKUI kayak gitu ya? Harusnya kayaknya sih, tapi gue Oh, lupa. gue baru tahu. Gue lupa juga sih. Kalau FTD lo harus botak. Gue nggak tahu, tapi kayaknya enggak deh. Hmm. Tapi kayak fakultas lain, setahu Oh, gue oke. kayak IPB. itu harus botak gitu ya. IPB tuh setahu gue harus botak. IPB Oh, tuh gue baru tahu. ada fakultas teknika gitu nggak sih? Gue nggak tahu. Oh, gue juga jujur ITB nggak atau tahu. nggak ITB. Oke, ITB ya. Mungkin sih kalau ITB ya, Gue karena ITB. nggak tahu juga sih ya. Ya gitulah. Oke. Ini mungkin sobat Elcuk yang mau komen mungkin kalian bisa bilang kayak enggak, gue anak ini enggak kayak gini, enggak apa-apa. gue Nanti kita baca bacain. berandalan atau gue Iya. FISIP atau justru kayak iya gue FISIP dan gue bahaya dan gue bangga ya. Kan Iya, kayak gitu. gak apa-apa, terserah kalian mau kalian bangga atau apa, gak apa-apa. Tapi biasanya juga nih anak seni, Oke. anak seni tuh mereka juga biasanya terkenal gondrong. Oh iya. Terus iya, yang iya, iya. cara berpakaiannya tuh stylish banget, Oh, tau gak sih yang ngerti. pakai berkain-berkain. Iya, itu biasanya anak FSRD. Yes, iya, anak ngerti. FSRD. Tapi anak FISIP juga kayak gitu biasanya. Yang lebih niat untuk Iya, stylish agak tuh stylish FISIP juga. atau anak FIB. Iya enggak? ilmu Ilmu budaya. budaya. Iya, Wah, benar-benar. FIB sih gue rasa kalau di UI Iya, ya yang benar-benar. berkain gitu Iya, ya. iya, benar-benar. Kalau kampus kalian gimana nih? Mungkin sobat Alcuk boleh Mhm. komen-komen nanti kita bacain. Tapi kita mau lanjut. Tadi kita udah bahas apa aja nih, Mal? Tadi udah teknik, FISIP, FISIP, FIA, seni. FIB, seni, ya Iya. udah. FEB, Oh, FEB. ekonomi nih kan, fakultas ekonomi. Kalau di UI, Heeh. cowok-cowok FEB ini cenderung terkenal katanya cowok-cowok yang hedon. Oh, Hedon. jadi iya. Iya. Ekonomi jadi hedon, gitu hedon ya. ya. Gue nggak tahu sih, mungkin Tongkrongannya kah yang hedon atau orangnya gimana? kayaknya. Oh, orangnya. Bukan tongkrongannya, Apakah kayaknya- suka flexing Nah, ininya juga? mungkin lebih ke kayak banyak banget yang bawa mobil setiap ke kampus Oke. gitu loh. Jadi Bukan kayak si anak transport umum ya? iya kayaknya bukan sih kalau anak FEB ya mungkin ya. Oke. Kalau di UI terkenal kayak gitu dan kalau misalkan untuk flexing gue nggak tahu juga sih, tapi kalau misalkan lo ngomongin tentang tongkrongannya hedon, yang gue lihat ya, karena cowok gue kan anak FE kan. Oh, oke. Nah cowok gue tuh tongkrongannya bukan yang hedon gitu sih, yang kayak Oh, biasa aja gitu. iya. Nah tapi mungkin ada beberapa cowok juga yang, tapi gue nggak pernah ngeliat gitu loh yang kayak nongkrongnya di mana mulu gitu loh. Iya, ganti-ganti lah ya. Iya. Dan lebih harganya bersahabat. Iya tetap aja kalau Oke. nongkrong kayak di pinggir jalan atau di kantin gitu loh, Iya. jadi kayak sama aja Iya. gitu. Oke, itu tadi cowoknya Molin ada contohnya, dia anak fakultas ekonomi ya. Mhm. Selanjutnya adalah fakultas hukum. Nah ini nih, coba lo kalau misalnya menurut lo stereotip anak hukum tuh kayak gimana sih? Ini jujur, ini gue minta maaf banget kalau ada anak cowok hukum yang nonton. Tapi gue tuh kalau ngeliat anak cowok hukum di kampus gue ya, lo tuh ngerasa kayak sok pinter banget. Kalau gue tuh gimana? Maaf banget, no offense, tapi kayak gue ngerasa kayak mereka gaya ngomongnya tinggi banget gitu. Iya ngerti sih gue. Gaya ngomongnya tinggi dan buaya. Rata-rata tuh anak FH tuh agak buaya gitu loh. Iya, Di iya. kampus gue, kalau gue lagi ngobrol sama teman-teman gue ya, kayak duh nih anak hukum berasa paling pinter deh. Oh Apalagi my kalau udah God. ada isu-isu publik yang gimana. Iya, nomor Biasanya satu yang ya. paling baca tuh kalau nggak anak ilkom, anak hukum emang biasanya itu sih. Oh iya, Nah, setuju sih. Tapi cowok-cowok hukum tuh gue sering banget ngeliatnya kayak aduh bahasanya tinggi banget. Gue pernah nih ada satu mata kuliah umum yang gabung kan semua fakultas. Gue seneng liat cowok yang bisa aktif ngomong gitu, tapi kelihatan banget gitu kayak gaya bahasanya tinggi banget gitu, kayak wah ini fix anak hukum sih kalau cara ngomongnya kayak gini, karena mereka selalu mengaitkan dengan pasal-pasal mereka. Oh, I see. Ya gak sih? Itu gue kayak ya mungkin dia memang pintar sih, jadi kayak Iya. gak apa-apa gitu, cuma kayak Agak kesel aja kali iya dia. kayak Agak apaan sih gitu mungkin ya lo tinggi ya. banget nih bos. Kalau di mata lo anak hukum gimana? Nah, ini jadi gue nggak tahu ya, cuman gue cukup punya temen yang banyak yang cowoknya anak hukum. Dan
menurut mereka cowok hukum itu manipulatif banget. Mungkin ya? karena emang dia di-build sebagai seseorang yang bisa mendebatkan situasi dan memutarbalikkan situasi, ngerti gak sih? Kalau misalkan lo jadi jaksa atau jadi pengacara kan harus dilatih kan untuk cari celahnya gitu kan. Nah mungkin tuh terbawa juga ke hubungan mereka, dan mereka tuh bilang kayak kalau misalkan mereka debat, jadi mereka tuh cewek itu bakal udah nyerah duluan gitu loh. Dan mungkin ini cewek hukum juga kayak gitu ya, yang kayak suka debat, manipulatif, defensif gitu ya. Cuman ini berdasarkan teman-teman gue yang cowoknya anak hukum merasa banget kalau mereka tuh defensif dan manipulatif kalau ngomong gitu. Mungkin karena mereka jago ngomong kali ya. Nah, biasanya anak hukum tuh jago ngomong. Anak hukum itu juga ngomong karena itu dilatih juga kan di sana. Jago debat kan. Jago mereka. Debat. Ya mungkin ya jadi kebawa-bawa sama hubungannya. Jadi kayak gitu deh. Iya benar sih. Gitu. Dan katanya anak hukum ini juga nggak kalah hedon loh dibanding anak FE. Oh iya? Kalau di UI tuh even kayaknya ya hukum itu parkiran luas banget dibandingkan fakultasnya. Dibandingkan gedungnya gitu loh, lebih gede lagi. Wow. Mungkin karena banyak yang bawa mobil kali ya, jadi lebih ini ya. Nah itulah. Oh my god, gue belum pernah sih ngerasain sama anak hukum, jadi gue nggak tahu. Gue juga nggak pernah lagi. Oke. Aduh emang banyak banget sih ya sebenarnya kalau bahas stereotip cowok fakultas. Tapi biasanya nih cewek-cewek atau mahasiswi itu tuh gampang jatuh cinta sama cowok-cowok yang gimana? Ini langsung aja nih secara garis besarnya nih. Kalau menurut gue, menurut lo, cowok yang karismatik, even itu anak organisasi yang kayak cowok BEM segala macem, walaupun tadi kita udah ngomong kita agak gimana kalau si anak ini agak caper gitu kan, cuman kayaknya banyak cewek-cewek yang justru malah suka gitu sama cowok-cowok ini gitu. Terus sama anak atlet sih, atlet fakultas gitu yang kayak basket, yang keren gitu ya. Iya benar. Kalau menurut lo? Kalau menurut gue mahasiswi nih, cewek-cewek di kampus itu biasanya gampang kepincutnya sama cowok-cowok tongkrongan. Oke, benar yang karena kalau gue ngeliat temen-temen gue ya, tapi cowok-cowok tongkrongannya balik lagi yang tetap punya responsibility gitu loh sama tujuan mereka ke depannya. Dibanding cowok-cowok tongkrongan yang bener-bener kosong gitu, yang gak ada banget nih gitu ya. Yang ngangong-ngangong enggak sih. Tapi kalau gue sendiri, gue akan mudah kepincut sama cowok kampus yang cerdas dan bisa bersosialisasi dengan baik. Itu tadi balance antara kuliah dengan nongkrong. Iya, setuju banget sih. Gue tuh juga suka cowok yang balance ya, yang kayak dia pintar tapi dia nggak pamer kalau dia pintar. Yang low key basically, dia punya uang tapi dia low key gitu. Bener, gak perlu kayak kasih tahu nih dompet gue ini, sepatu gue ini, gak apa-apa sih. Mau pakai sepatu apa nggak apa-apa sih menurut gue. Terus gue suka juga yang dia ganteng tapi low key, ngerti gak sih? Gantengnya tuh low key, dia nggak kayak GTGG gitu. Iya kayak gak merasa dia ganteng. Satu dan kedua nggak flexing harta lah. Betul. Iya. Jadi ini buat cowok-cowok nih mungkin yang lagi ngedeketin cewek di kampus atau mungkin maba-maba mau tahu tips-tipsnya. Mungkin perempuan itu mostly tidak suka laki-laki yang GTGG dan suka flexing. Iya, betul. Jadi mungkin kalau kalian ada itunya sedikit, gak apa-apa, belum telat, silakan dirubah dulu. Iya, betul. Karena cewek-cewek itu mudah biasanya mudah ilfeel ngeliat yang kayak gitu. Iya, nggak usah penampilan kalian mungkin bisa di-adjust gitu ya. Kayak misalkan lo lagi deketin cewek yang emang ternyata dia nggak suka sama fashion lo, cuman ya itu masih oke banget gitu dibandingkan biasanya cewek nggak terlalu mentingin itu juga sih dibanding personality lo yang dia nggak suka. Yes, bener. Kalau personality tuh kayaknya menurut perempuan udah nomor 1. Betul. Kunci kata gue. Kunci gitu. Aduh, sumpah seru banget. Iya, kalau ngomongin cowok atau tipe cowok bla 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 itu emang gak bakal habis karena ya emang ada ribuan tipe cowok di dunia ini. Setiap orang apalagi beda-beda ya. Yang ngobrol udah cewek sama cewek. Ini bisa sampai malam sih sebenarnya. Ini girls talk namanya. Yes, ini girls talk namanya. Dan kalau misalnya bukan karena durasi mungkin kita bakal masih lanjut ya. Karena masih ada 50.000 lagi tipe cowok di dunia ini. Seru banget. Bener. Cuman ya karena kita terpaut dengan waktu ya. Dan gak kerasa kita udah sejam ya. Iya, udah sejam cuap-cuap ngoceh tentang tipe-tipe cowok kampus yang pasti seru banget dan mungkin bisa ngasih insight buat maba-maba nih karena setahu gue nih udah mau mulai masuk ajaran baru ya. Udah mulai nih ospek maba-maba nih udah mulai bulan depan mungkin kayaknya ya. Iya, jadi udah bisa persiapan nih dengerin podcast ini. Oke, betul banget. Jadi jangan lupa juga untuk selalu stay tune di Langit Musik atau Elcuk Entertainment buat nonton kita. Itu setiap hari Senin jam 5 sore. Dan kita bakal temenin kalian terus. Iya, gitu. Yang telat mungkin nonton kita nggak apa-apa, masih bisa stream di YouTube-nya Elcuk Entertainment. Betul. LCUK Elcuk Entertainment.
yang belum download aplikasi Langit Musik langsung download dulu sekarang. Oke, kalau Yes. kayak gitu kayaknya kita harus pamit undur diri nih teman-teman. Iya. Nanti jangan lupa juga untuk stay tune di YouTube ini karena nanti abis ini juga bakal ada podcast duduk perkara yang bisa kalian tonton juga. Itu Iya. tentang hukum-hukum gitu loh. Kalau Iya. misalkan kalian mau konsul tentang Hukum, apa kayak iya, gitu. mungkin lagi ada yang punya permasalahan berkaitan dengan hukum, bisa konsul di podcastnya Duduk Perkara setelah podcast Celup. Betul. Oke, kalau begitu terpaksa banget ya, aku Fanya dan Maulin kita harus pamit. Betul. Dan sampai jumpa di podcast Celup. Selanjutnya, dadah. Bye.